Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha sebagai tujuan akhir dalam perjalanan agung beliau. Sidratul Muntaha adalah pohon yang sangat besar dan luar biasa. Akarnya mencapai langit ke-6, sementara rantingnya bahkan mencapai langit ke-7. Sebagaimana tersebut dalam beberapa riwayat. Dari akar kaki Sidratul Muntaha mengalir sungai yang airnya tetap tidak berubah dalam rasa, warna, dan aroma. Selain itu ada sungai susu yang tidak mengalami perubahan rasa, serta sungai arak yang sangat enak untuk dinikmati, dan mengalir pula sungai madu murni. Mereka yang berada di bawah naungan Sidratul Muntaha akan terus berkendara selama 70 tahun tanpa henti. Buah-buah di pohon ini memiliki bentuk yang mirip dengan kelapa, tetapi ukurannya sangat besar. Daun-daunnya juga sangat besar, hampir menutupi seluruh tempat di bawahnya, dan mereka terlihat seperti telinga gajah. Di dalam riwayat, satu lembar daun dapat melindungi seluruh makhluk, dan pada setiap daun terdapat malaikat. Tiba-tiba, daun-daun ini diselimuti oleh berbagai warna yang indah yang tak mungkin diungkapkan dengan kata-kata. Dalam sekejap mata, daun-daun itu berubah menjadi batu yakut dan zamrud. Namun tak ada seorang pun yang mampu menggambarkannya dengan tepat. Di bawah pohon ini, terdapat belalang-belalang yang terbuat dari emas. Pada akar pohon ini mengalir 4 sungai, yang terdiri dari 2 sungai batin dan 2 sungai zahir. Nabi SAW bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, sungai-sungai apa ini?" Malaikat Jibril menjawab, "Kedua sungai yang tersembunyi ini adalah 2 sungai yang mengalir di surga, dan 2 sungai zahir ini adalah sungai Nil dan Al-Furrat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa di akar pohon tersebut terdapat mata air yang mengalir bernama Salsabila. Dari mata air Salsabila ini mengalir 2 sungai. Salah satunya adalah Al-Kautsar. Nabi Muhammad SAW menyaksikan Al-Kautsar yang mengalir dengan sangat deras. Bahkan percikan airnya seperti anak panah yang melesat. Di tepi sungai ini terdapat tempat-tempat mewah yang dibuat dari mutiara, yakut, dan zamrud. Dan di atas tenda-tenda tersebut, burung-burung berwarna hijau berkumpul dengan kecantikan yang tidak ada tandingannya, seperti burung-burung yang belum pernah kita saksikan sebelumnya. Di sekeliling sungai ini terdapat wadah-wadah yang terbuat dari emas dan permata. Air sungainya mengalir di atas permukaan kerikil-kerikil yang terbuat dari yakut dan zamrud, dan air ini memiliki warna yang lebih putih daripada susu. Nabi Muhammad SAW mengambil wadah untuk meminum air dari sungai ini, dan ia merasakan bahwa air tersebut memiliki rasa yang lebih manis daripada madu dan aroma yang lebih harum daripada minyak misik. Malaikat Jibril kemudian berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Sungai ini adalah anugerah Allah untukmu, wahai Muhammad, dan sungai lainnya adalah sungai Rahman." Nabi Muhammad SAW mandi di dalam sungai tersebut, dan saat itulah dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang diampuni. Di dalam riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW melihat Jibril dengan 600 sayapnya di Sidratul Muntaha. Setiap satu sayapnya mampu menyelimuti seluruh ufuk langit, dan dari sayap-sayap tersebut jatuh permata dan yakut, serta lainnya yang hanya diketahui oleh Allah. Rasulullah SAW kemudian menjelajahi Al-Kautsar hingga masuk ke dalam surga, tempat kenikmatan yang tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan hal ini tidak pernah terbayangkan oleh manusia. Rasulullah melihat tulisan di pintu surga yang menyatakan bahwa memberikan sedekah akan mendapatkan pahala 10 kali lipat, sementara memberi hutang akan mendapatkan pahala 18 kali lipat. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, "Mengapa memberi hutang lebih diutamakan daripada memberi sedekah?" Malaikat Jibril menjawab, "Karena sesungguhnya seseorang yang meminta masih memiliki sesuatu, sedangkan seseorang yang berutang pasti dalam keadaan memerlukan." Rasulullah melanjutkan perjalanan menyaksikan sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai dari arak yang melezatkan, serta sungai dari madu murni, dan kubah-kubah yang terbuat dari permata,
dan ada buah-buah delima yang sangat besar, hampir sebesar sebuah ember besar. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa buah-buah delima itu sebesar seekor unta, dan juga burung-burung besar yang memiliki 2 punuk seperti seekor unta. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperlihatkan keadaan neraka. Neraka adalah tempat kemurkaan Allah dan siksanya Allah. Apabila bebatuan dan besi dilemparkan ke dalamnya, neraka akan menelannya dengan ganas. Rasulullah menyaksikan sekelompok kaum di neraka yang sedang memakan bangkai. Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Siapakah mereka, wahai Jibril?" Jibril menjawab, "Mereka tengah mengonsumsi daging manusia." Nabi Muhammad SAW melihat malaikat penjaga neraka yang wajahnya penuh dengan ekspresi kemurkaan dan dendam. Rasulullah mengucapkan salam kepada malaikat tersebut dan kemudian neraka dikunci kembali. Ketika Nabi Muhammad SAW diangkat ke Sidratul Muntaha, beliau dikelilingi oleh awan berwarna-warni saat mencapai tempat terakhir yang Jibril temani. Nabi Muhammad SAW diangkat ke ketinggian yang sangat tinggi sehingga beliau mendengar suara pena yang menorehkan tulisan segala yang ada di alam semesta yang disebut sebagai Al-Qalam. Rasulullah SAW juga melihat seorang lelaki yang tampak samar-samar di balik cahaya yang terang. Rasulullah bertanya, "Siapakah orang itu? Apakah dia seorang malaikat?" Maka dijawab, "Bukan." Rasulullah bertanya kembali, "Apakah dia seorang nabi?" Maka dijawab, "Bukan." Rasulullah bertanya sekali lagi, "Siapa dia sebenarnya?" Maka dijawab, "Dia adalah seorang pria yang selama di dunia, bibirnya selalu gemar berzikir kepada Allah. Hatinya senantiasa merindukan kehadiran di masjid, dan dia tidak pernah menjadi penyebab kedua orang tuanya mendapat celaan. Kemudian tiba saat yang paling agung. Rasulullah SAW diberi izin untuk melihat Allah yang Maha Kuasa. Pada saat itu, beliau terjatuh dalam sujud kepada Allah. Saat itulah Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW. Periwayat hadis berkata, disebutkan dalam kitab suci Taurat bahwa Rasulullah SAW adalah Habibullah, yang berarti kekasih Allah. Allah berkata kepada Nabi SAW, "Dan aku mengutusmu kepada seluruh manusia sebagai pembawa kabar gembira dan sebagai pembawa peringatan. Dan aku telah lapangkan dadamu, dan aku telah hapuskan dosa-dosamu, dan aku telah mengangkat namamu sebagai umat yang menjalani kehidupan yang seimbang, sebagai umat yang akan menjadi yang pertama memasuki surga dan yang terakhir dilahirkan di dunia ini. Dan aku telah membuat suatu syarat bagi umatmu sebelum mereka diperbolehkan memberikan khutbah, yaitu bahwa mereka harus bersaksi bahwa engkau adalah hambaku dan utusanku. Aku telah menciptakan di antara umatmu sekelompok orang yang memiliki hati yang menjadi tempat menyimpan kitab suci mereka. Dan aku telah menjadikan engkau sebagai nabi yang pertama diciptakan dan yang terakhir diutus. Engkau juga yang pertama akan dibangkitkan pada hari pengadilan. Aku memberikan kepadamu surat Al-Fatihah yang belum pernah aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Aku juga memberikan kepadamu penutup surat Al-Baqarah yang merupakan harta karun di bawah arasku yang belum pernah aku berikan kepada seorang nabi pun sebelummu. Dan aku berikan kepadamu Al-Kautsar, dan aku berikan kepadamu 8 karunia, yaitu Islam, hijrah, jihad, sedekah, puasa Ramadan, amar ma'ruf, dan nahi mungkar. Dan pada hari aku menciptakan langit dan bumi, aku wajibkan atasmu dan atas umatmu, aku telah wajibkan 50 kali solat. Maka tetapkanlah itu baik olehmu maupun oleh umatmu." Kemudian terlihatlah awan yang indah menyelimuti Rasulullah SAW. Jibril menyentuh tangan Rasulullah untuk membimbingnya kembali. Maka keduanya kembali dengan cepat. Pada perjalanan pulang, mereka melewati Nabi Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Ibrahim tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ketika mereka melewati Nabi Musa, Rasulullah berkata, "Sungguh, Nabi Musa adalah sahabat terbaik bagi kalian." Nabi Musa bertanya kepada Nabi Muhammad SAW,
apa yang kamu lakukan selama perjalanan ini dan apa yang diwajibkan Tuhanmu kepadamu dan kepada umatmu?" Nabi Muhammad SAW menjawab, "Diwajibkan kepadaku dan umatku untuk melaksanakan 50 kali sholat sehari semalam." Maka Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mohonlah keringanan. Mohonlah keringanan untuk dirimu dan umatmu, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakan perintah tersebut. Aku memiliki pengalaman yang lebih luas dalam berurusan dengan manusia sebelummu. Aku telah menguji Bani Israel, dan dengan kesabaran dan ketelitianku, aku berusaha membimbing mereka untuk melaksanakan perintah. Allah akan memberikan yang lebih ringan daripada apa yang Dia perintahkan kepada engkau dan umatmu. Sesungguhnya, umatmu lebih lemah dalam hal tubuh, fisik, hati, penglihatan, dan pendengaran mereka." Maka Nabi Muhammad SAW menoleh kepada Jibril dengan harapan akan bimbingannya. Jibril memberi isyarat kepadanya, "Jika engkau setuju, kembalilah dan mohonlah keringanan kepada Tuhanmu." Maka Nabi Muhammad SAW kembali dengan cepat hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Awan itu pun kembali menyelimutinya dan Rasulullah bersujud kepada Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai Tuhanku, permudahkanlah bagi umatku, karena mereka adalah umat yang sangat lemah." Allah menjawab, "Aku akan meringankan untuk mereka 5. Setelah itu, awan itu terbuka dan Nabi Muhammad kembali kepada Nabi Musa. Rasulullah berkata, "Allah telah menguranginya 5 untukku dan umatku," kata Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Musa berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan lagi, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu melaksanakannya." Maka Rasulullah SAW terus bolak-balik memohon keringanan kepada Tuhannya. Setiap kali Allah menguranginya 5, hingga akhirnya tidak ada yang tersisa kecuali 5 waktu sholat. Maka Allah berbicara kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Muhammad." Nabi Muhammad SAW menjawab, "Labaik Allahumma labaik." Aku senantiasa memenuhi panggilanmu. Allah Ta'ala kemudian berkata, "Inilah solat 5 waktu sehari semalam. Dihitung sebagai 10 solat, sehingga semuanya genap 50. Tidaklah akan berubah ketentuanku, dan tidaklah dihapus kitabku, yakni yang tertulis dalam ketentuanku. Barang siapa yang bertekad melakukan suatu kebaikan, namun dia tidak jadi melakukannya, maka ditulis baginya 1 kebaikan. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, maka akan dicatatkan baginya 10 kebaikan. Bagi seseorang yang berniat untuk melakukan suatu keburukan, tetapi tidak melaksanakannya, maka tidak akan ada catatan atasnya. Namun, jika dia benar-benar melakukannya, maka akan dicatatkan 1 keburukan." Rasulullah mengabarkan kepada Nabi Musa tentang ketetapan Allah. Namun, Nabi Musa tetap bersikeras dan berkata, "Kembalilah kepada Tuhanmu dan mohonlah keringanan lagi, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu." Nabi Muhammad kemudian menjawab, "Wahai Musa, aku telah melakukan usaha yang sungguh-sungguh dalam hal ini. Berulang kali aku telah datang kepada Tuhanku, hingga akhirnya aku merasa malu di hadapannya. Sungguh, aku merasa puas dan menerima dengan ridha atas ketetapan Tuhanku." Maka Nabi Musa berkata, "Kalau begitu, turunlah dengan menyebut nama Allah." Di perjalanan pulang, Nabi Muhammad SAW tidak melewati perkumpulan para malaikat, kecuali mereka berkata, "Hendaklah kamu perintahkan umatmu untuk hijabah, yakni bekam." Nabi bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, setiap kali aku bertemu dengan penduduk langit, mereka selalu menyambutku dengan penuh kegembiraan, senyuman ramah, salam hangat dan doa yang baik. Namun ada satu yang berbeda. Ketika aku bertemu dengannya dan memberikan salam, dia hanya memberikan salam sebatas itu. Dia tidak pernah tersenyum atau tertawa. Kenapa begitu, wahai Jibril?" Maka Jibril menjawab, "Dia adalah malaikat Malik, malaikat penjaga neraka. Sejak dia diciptakan, dia tidak pernah tersenyum. Meskipun dia mungkin bisa menyambutmu dan menjawab salammu,
Tapi tersenyum atau tertawa adalah sesuatu yang tak pernah terjadi padanya. Kalaupun dia dapat tersenyum, maka dia hanya akan tersenyum kepadamu. Ketika turun dan mencapai langit dunia, Rasulullah melihat ke bawah dan melihat asap yang mengepul, kabut, dan suara-suara yang bising. Maka Nabi bertanya, "Apa ini, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Ini adalah para setan. Mereka menghalangi pandangan manusia agar tidak memikirkan tentang kerajaan langit dan bumi. Jika para setan tidak melakukan hal ini, manusia akan melihat keajaiban yang mengagumkan." Rasulullah turun hingga kembali ke Baitul Maqdis menaiki buraknya. Wallahu alam bisyawab. Demikianlah video kali ini. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.